Halo, saya Vini. Saya Vina. Dan di episode hari ini atau hari ini kita mau ngebahas tentang extrovert dan introvert, ya. Nah, di sini mungkin kalau kalian banyak taunya kalau extrovert, oh banyak teman, periang gitu kan. Sedangkan kalau introvert maunya di rumah doang. Tapi ternyata extrovert dan introvert tuh lebih dalam dari itu gitu ya. Pengertian extrovert dan introvert lebih dari banyaknya teman gitu. Nah, di hari ini kita mau ngebahas lebih dalam tentang itu dan mungkin kita bisa sharing experience kita kali ya. Nah, eh, bedanya apa sih kalau extrovert sama introvert? Nah, mungkin pertama yang harus diklarifikasi adalah bukan banyak pertemanannya, tapi lebih ke arah kamu meluangkan energi kamu atau mengeluarkan energi kamu itu kemana gitu ya. Apakah ke dunia luar kamu ataukah ke dalam diri kamu gitu. Jadi di sini pengertiannya adalah kalau misalkan kamu menggunakan energi kamu di lingkungan kamu, sekitarnya kamu, itu jatuhnya kamu itu lebih apa ya jatuhnya bukan lebih memperdulikan lingkungannya kamu, enggak, tapi kamu fokus dengan apa yang di luar. Sedangkan kalau kamu introvert, kamu fokus apa yang di dalam diri kamu dan apa yang terjadi dengan diri kamu seperti itu. Nah, kalau di sini nih, kalau Vina sendiri, mungkin ada nggak sih pengalaman yang mungkin bisa menjelaskan tentang poin ini gitu. Hmm. Kira-kira, Jujur, jujur aku untuk pertama saya itu introvert. Jadi mungkin apa ya dibandingkan yang ekstrovert yang lebih fokus ke dunia luar gitu ya. Kalau aku itu lebih fokus di kepala sih. Jadi bukan bukan berarti aku nggak bersosialisasi sama sekali, tidak. Tapi lebih ke arah yang kayak aku tuh lebih mengutamakan diri aku sendiri gitu loh. Jadi kayak kalau misalnya aku bosen atau apa, kadang kan orang maunya kayak ketemu teman, jalan-jalan sama teman, kayak gitu. Kalau aku tuh enggak, aku tuh lebih kalau misalnya bosen, oke, apa yang bikin aku senang, itu yang aku lakuin gitu loh. Jadi kayak misal aku lebih suka nonton, aku bakal nonton. Aku jadi spend time waktu untuk diri sendiri aja sih gitu loh. Dibandingkan kayak ketemu orang di luaran atau yang kayak jalan-jalan kayak gitu. mungkin di sini kalau misalkan untuk bisa diperjelas lagi kali ya. Jadi kalau seorang individu itu bisa menjadi ekstrovert dan introvert di waktu yang bersamaan gitu ya. Tapi yang mana lebih dominan aja gitu. Nah, introvert dan extrovertnya kalian mungkin nggak bisa diganti kayak, oh, aku sudah dominan introvert, tiba-tiba aku berubah extrovert. Nah, itu nggak bisa. Nah, di sini yang harus diperjelas adalah kalau kamu dominan introvert atau kamu orang introvert, itu berarti kognitif functionnya kamu atau fungsi kognitif kamu yang dominan adalah introvert, yang which is mungkin kita akan bahas di next video untuk mendalami tentang cognitive function gitu ya. Jadi bukan berarti kamu dari introvert bisa berubah menjadi extrovert, enggak sama sekali gitu. Itu mungkin bisa menjadi suatu kemungkinan, tapi itu hanya berarti cognitive functionnya kamu yang extrovert atau yang introvert lagi bekerja gitu ya. Mereka yang ekstrovert gitu kan lebih senang keluar segala macam karena keinginan pribadi aja atau karena kayak terpaksa nggak enakan sama orang kayak gitu. Atau mungkin harus ganti suasana. Nah, itu bisa aja. Tapi itu artinya apa sih jatuhnya? Karena mungkin dominan fungsinya kamu yang introvert sudah capek nih, jadi kamu harus keluar ganti suasana seperti itu. Nah, tapi apakah itu berarti oh kita menjadi seorang ekstrovert balik lagi ya? Enggak gitu. Karena seorang ekstrovert mereka mendapatkan banyak energi dengan berinteraksi dengan lingkungan mereka.
teman-teman mereka, jalan ke sana kemari. Sedangkan kalau introvert, seperti yang tadi Vina bicarakan dengan pengalamannya dia melakukan apa yang membuat diri mereka senang gitu, seperti hobi mereka. Jadi mereka lebih menyukai waktu sendiri atau meluangkan waktu sendiri. Seperti itu. Di poin selanjutnya kita mungkin akan ngomongin tentang experience atau pengalaman baru nih. Kalau di extrovert, orang yang extrovert mereka itu lebih menyukai tantangan baru atau pengalaman-pengalaman baru. Jadi mereka itu lebih jatuhnya pengambil resiko untuk pengalaman baru. Nah, kalau introvert mereka lebih menyukai berada di zona nyamannya mereka. Gitu. Nah, ada nggak sih pengalaman seperti itu nih? Jujur sih ya, kalau aku pribadi, aku untuk poin ini aku lebih cenderung jatuhnya itu ke ekstrovert. Tapi bukan berarti aku ekstrovert. No. Just kayak apa ya? Mungkin ada beberapa waktu tuh yang aku lebih mikirin kayak, aduh ini aman nggak sih? Aduh ini bisa nggak sih? Kayak gitu. Tapi most of the times aku itu lebih apa ya? Yang kayak ya ayo aja gitu loh. Kalau mau coba ya ayo. Kalau misalnya nggak mau ya udah gitu. Tapi Sering kalinya gimana? Kalau sering kalinya apakah, aduh hati-hati aja deh, atau kayak lebih hmm, sering yang kayak, ya coba aja ayo gitu. daripada hati-hati, aku itu sering kalinya lebih ke arah kayak males keluar rumah sih. Jadi lebih kayak, tapi lebih enak Ya, sendiri, ngabisin waktu sendiri, buat diri hmm, sendiri gitu ya. ya kayak yang tadi kamu bilang juga gitu kan, cenderung lebih mau di zona nyamannya aja, kayak gitu. Tapi ya mungkin tergantung situasi juga sih sebenarnya. Tapi kayak mungkin karena kayak aku gitu kan, mungkin yang karena terlihatnya si ekstrovertnya yang sensing, jadi aku juga yang kayak ya ayo kalau mau ayo, kalau mau coba ini ayo kayak gitu. Jadi aku kayak udah ngikut aja lah kayak gitu. Hmm, ya memang Tapi sih kalau kalau kita ngomongin secara, kalau kita ngomongin, sorry ya, memang kalau kita ngomongin secara cognitive function gitu ya, kalau memang perceiving functionnya kalian yang extrovert, balik lagi nih, perceiving function, kalian ingat gak nih? Perceiving function adalah gimana caranya kita mendapatkan suatu informasi, gitu ya. Nah, kalau perceiving functionnya kalian extrovert, biasanya kalian itu lebih terlihat extrovert walaupun kalian introvert, seperti itu. Nah, itu hati-hati, jangan sampai kalian keliru juga, gitu ya. Seperti Vina gitu, dia dia adalah individu yang mempunyai dominan introvert, tapi karena perceiving functionnya dia extrovert, dengan sensingnya dia yang extrovert, dia lebih terlihat seperti extrovert. Nah, di sini memang harus lebih hati-hati dalam melihat tipe kalian, gitu. Nah, jadi selain itu, kadang-kadang suka mistype-nya di situ, kayak kayak ngerasa oh sering kalinya tuh ekstrovert loh kok tapi kayaknya aku introvert gitu. Ya itu mungkin di satu sisi mungkin karena yang menonjol saat itu adalah mungkin function perceiving-nya kalian. Jadi yang lebih terlihat mungkin yang function urutan kedua kayak gitu, bukan yang dominannya. nah, selain itu pengalaman apa lagi nih? Atau mungkin dari Vina sendiri ada yang ngerasain bedanya introvert sama extrovert gitu? Hmm, kalau aku mungkin ini yang paling-paling aku rasain. Kalau aku si introvert, aku itu lebih jarang ngomong. Lebih pendengar ya? Daripada pendengar tuh lebih ke arah kayak kita eh, kayak malu-malu kucing gitu. Mau ngomong tapi kayak takut salah atau takut tiba-tiba orang ketawain atau gimana kayak gitu loh. Jadi kayak udah diam aja, dengerin aja kayak gitu. Jadi Tapi kalau jatuhnya, sorry, jatuhnya
berlebihan ya. Eh, tergantung setiap orang kan beda-beda ya. Oke. Aku lebih ke arah kayak gitu. Jadi kayak kadang tuh kalau misalnya ngomong sama orang atau apa, aku lebih kayak diem, dengerin aja. Tapi kalau misalnya aku ngerasa aku bisa ikut masuk, ngomong, poin aku bener, bener-bener udah bener banget di timing yang pas, baru ngomong. Hmm. Gitu. Nah, kalau di poin ini, menurut kamu si ekstrovert itu bakalan seperti apa gitu? Kalau di gambarannya kamu nih, dengan Hmm, introvert aja kamu kayak gitu. Kalau ekstrovert tuh menurut kamu kayak gimana sih? ini yang aku rasain ya. Kayak, soalnya teman-teman aku kan banyak banget yang ekstrovert. Jadi kalau misalnya kita lagi ngobrol nih, lagi ngumpul, ngobrol segala, mereka tuh lebih ada aja gitu loh yang kayak ngomong tuh yang kayak udah nyambung terus, nyambung terus, nyambung terus gitu loh. Kayak ada aja ntar ganti topik ini, ganti topik itu, ganti topik ini, ganti topik itu, kayak gitu. Jadi kayak apa ya, mungkin lebih ke arah yang kayak eh apa ya, mungkin mungkin ke arah yang kayak oh mereka bisa cepat Cepat apa kayak tanggap ya. kayak gitu. Kalau kalau aku kan lebih ke arah kayak topik ini belum kelar loh, kok udah pindah topik kayak gitu. Jadi aku lebih karena yang kayak kadang mau ngomong topiknya udah lewat ya udahlah diam aja kayak gitu. Hmm. Nah, ngomongin masalah komunikasi ini, hal yang paling kelihatan dalam ekstrovert dan introvert dalam cara berkomunikasi adalah kalau ekstrovert kebanyakan mereka tuh ngomongnya, oh kita, atau iya nih lagi rame-rame gitu. Kalau Hmm. introvert itu malah lebih ke arah, iya aku tuh begini loh. Gitu. Individu ya. Jadi dibandingkan apa ekstrovert yang kolektif, dia lebih individu gitu ya. Nah itu sejauh mana tuh benar? Kalau aku sih ya selama ini aku pakainya aku eh, gua nggak pernah yang pakai kita sih. Maksudnya walaupun Hmm. kayak ngomongin misal kayak orang nanya kamu lagi di mana sama siapa kayak gitu. Aku juga kalau misal kasih tahu eh kita lagi makan nih di sini enggak kayak gitu. Kalau aku bilang, aku lagi makan di sini sama yang lain, kayak gitu. Jadi Hmm. pakainya aku nggak jarang banget namanya kayak pakai kita gitu. Kayaknya rame banget. Tapi itu mungkin balik lagi ke individu kali ya. Maksudnya Hmm, pembawaan diri, apakah itu sudah terbiasa atau enggak. Tapi kebanyakan semua yang extrovert itu mereka kolektif. Jadi ngomongnya itu udah sekalian sama yang lain. Sedangkan kalau introvert, yang dari research yang aku baca, mereka itu lebih ke arah yang individualistik. Jadi mereka hanya fokus kepada diri mereka. Seperti itu. Nah, di sisi lain apa sih di saat berkomunikasi? Nah, ini hal yang terlihat gitu ya, sangat-sangat terlihat adalah kalau ekstrovert kebanyakan mereka menggunakan gestures dengan sangat leluasa gitu ya. hmm, Sedangkan kalau hmm, introvert mungkin apa ya? Kalau jadi mungkin gesturnya hanya begini gitu kan, yang kayak gerakan-gerakan kecil. Jadi ya, spasinya pun limited gitu loh, spasinya pun nggak luas. Tapi kalau extrovert dari yang aku baca itu mereka menggunakan bahasa tubuh yang sangat luas gitu, ekspresif sangat-sangat lah. leluasa dan ekspresif betul sekali. Jatuhnya dia sangat-sangat ekspresif dan leluasa dengan gestures-nya mereka seperti itu. Nah, kalau menurut kamu gimana nih? Kalau ini aku kurang tahu ya, tapi karena soalnya aku sendiri suka pakai gestures, kadang-kadang tuh yang kayak refleks aja gitu kebiasaan, tapi nggak pernah yang kayak misalnya kayak yang begini gitu atau yang kayak oh ya kau dulu di situ kayak gitu nggak pernah sih. Jarang, bukan nggak pernah jarang, cuman maksudnya lebih ke arah geser-geser kecil aja kayak cuman menekankan atau apa kayak gitu. Jadi sangat berbeda ya dengan ekstrovert ya.
Saya kurang tahu, tapi ya kalau saya sih begitu. Tapi ya mungkin Anda yang ekstrovert bisa menjelaskan. Kalau balik lagi kita nggak bisa merepresent semua ekstrovert. Tapi kalau aku secara pribadi, aku itu memang menggunakan gestures yang leluasa gitu. Jadi kalau ngomong tuh gerakannya sangat-sangat luas gitu kesannya. Jadi kayak ngambil pasti banyak gitu. Tapi Hmm. itu hanya mengekspresikan diri aja gitu bahwa oh ini tuh sewah ini loh gitu. Atau Tapi eh, ini yang sempat aku tangkap lah ya. Kayak aku misal ngobrol sama teman-teman aku gitu, mhm, mereka tuh yang kayak seluruh badannya tuh ekspresif gitu. Yang kayak hmm, kadang-kadang misal lagi cerita kakinya sakit, iya dia pura-pura kayak kakinya sakit kayak gitu. Jadi mereka tuh yang kayak seluruh badan tuh ekspresif. Tapi kalau aku yang bilang kayak misal, sih itu kakinya sakit, dia yang di ujung jempol itu loh, misal kayak gitu. Jadi kayak aku cuman ngasih tahu gitu, yang kayak spesifik hmm, di mana. iya sih ya, kalau aku perhatiin, aku sebagai ekstrovert memang pasti kayak bilang, aduh kepala aku sakit nih, langsung kayak bener-bener iniin kayak ekspresif gitu, dengan satu badan gitu. Memang Hmm. itu yang terlihat sebagai si ekstrovert, seperti itu. Nah itu ya nggak tahu ya untuk yang lain, tapi aku Refleks sebagai kali ya. refleksi memang sangat-sangat refleks, tapi kita hanya mau mengekspresikan bahwa itulah yang terjadi seperti itu dan menekankan poin tersebut gitu. Seperti itu. Nah, apakah kalau Vina ada poin tambahan lagi nggak nih yang kira-kira mungkin yang kamu tahu atau yang kamu pernah baca gitu. Jadi kita sambil cerita-cerita, kita sambil bahas-bahas gitu. Kalau aku sih ada, Apa nih? mungkin mungkin lebih ke arah yang kayak aku sebagai si introvert, aku itu lebih yang kayak apa ya? Mungkin karena jarang keluar juga kali ya gitu loh. Maksudnya terlalu fokus ke diri sendiri. Jadi kayak aku tuh nggak aware dengan apa yang terjadi di lingkungan aku gitu loh. Jadi Hmm, kadang-kadang tuh kalau misalnya orang cerita gitu kan, kayak, kamu tahu nggak yang restoran ini kemarin tuh kan tutup tuh. Terus buka restoran ini nih, kayak gitu-gitu. Kayak aku nggak tahu gitu. Ya kayak aku ketinggalan berita, aku nggak tahu kayak, iya kah? Padahal kayak istilahnya misal kayak cuma keluar rumah jalan berapa lama itu di situ lokasinya gitu kayak misal sering lewat atau apa tapi aku nggak tahu. mungkin simpelnya kita nggak bahas tentang apa yang terjadi di sekeliling kita aja kali ya. Hmm. Perubahan-perubahan, sorry, perubahan-perubahan kecil yang terjadi di sekeliling kita gitu ya. Kalau membicarakan itu, kalau aku sendiri sih aku bukan tipe orang yang sangat apa ya, sangat cepat tanggap akan hal itu, tapi mungkin lebih ke arah yang kayak, kayaknya ada yang beda deh, tapi apa ya, gitu. Tapi nggak cepat tanggap kalau aku pribadi ya, aku nggak tahu kalau kalau kalian yang ekstrovert di luar sana gimana nih, apakah kalian cepat tanggap atau enggak, ataukah kalian yang introvert juga sama seperti Vina, lebih ke arah yang kayak nggak terlalu nggak terlalu cepat tangkap dengan apa yang terjadi di sekitar kalian, perubahan-perubahan kecil yang di sekitar kalian. Nah, kalau kalian gimana nih? Karena kalau aku sebagai extrovert, kalau aku sendiri tuh yang seperti aku bilang tadi gitu, aku mungkin akan merasa kayak ada yang beda, tapi nggak tahu apa, sampai baru yakin bahwa kayak, oh iya ya, ini ada yang beda nih gitu, baru aku ini. Tapi memang secara pribadi aku memang orangnya rada nggak cepat tangkap gitu ya kalau untuk Hmm. perubahan-perubahan di sekitar aku seperti itu. Kayak kadang-kadang kan orang suka cerita gitu ya kayak bisa kita kenal nih sama orangnya sering ketemu segala macam
Misal, Tiba-tiba mungkin orangnya gunting rambut atau apa. iya, terus kayak kita ya kayak biasa aja gitu, kayak ngobrol kayak biasa. Tapi orang tuh yang kayak udah tahu dulu kayak, kamu gunting rambut ya gitu-gitu. Terus kayak aku tuh baru kayak tahu gitu kayak, ah dia gunting rambut ya. Oke ya kelihatannya biasa aja sih, yang kayaknya nggak signifikan banget gitu. Beda lah ya maksudnya ya mungkin yang kayak misal yang ngecat rambut dari hitam ke coklat gitu kan itu nggak signifikan banget kan. Jadi kayak nggak Hmm. ketahuan. Atau mungkin sebenarnya ketahuan cuman ya begitu sayanya kurang peka mungkin. Nah, ini juga kejadian lucu sih. Jadi tadi pagi itu saya lagi melakukan suatu aktivitas gitu ya. Nah, aktivitasnya ini mungkin bisa dibilang ya memang ada beberapa orang di sekitar saya gitu ya. Cuma ada satu individu yang habis potong rambut kayaknya, tapi menurut saya kayak apa ya? Mungkin karena saya hanya sekilas lewat gitu ya. Lagi sekilas lewat dan memperhatikan dia kayak, kok kayaknya ada yang beda nih dengan orang ini gitu ya. Tapi nggak tahu tuh itu perbedaannya apa gitu ya. Kayak gimana sih jadi kayak ngeganjel gitu, ngegantung di pikiran gitu. Nah, jadi seharian atau sepagian itu saya jadi kayak apa ya bedanya? Apa sih bedanya gitu. Tapi ya memang itulah secara pribadi memang saya orangnya nggak cepat tanggap. Hmm. Mungkin kalau di saat bersosialisasi dengan kode-kode sosialisasi atau apa mungkin saya bisa cepat tangkap, tapi untuk perubahan-perubahan kecil di lingkungan saya itu bisa dibilang enggak sih, seperti itu. Nah, kalian juga boleh share ya pengalaman-pengalaman kalian. Kalian bisa relate nggak nih? Atau ternyata semua yang ekstrovert di luar saya malah lebih cepat tanggap daripada saya gitu kan. Kasih tahu lah cerita-cerita pengalaman-pengalaman kalian boleh lah ya di kolom komentar. Selain itu, aku mungkin berbagi sedikit kali ya. Jadi sebelum memulai YouTube ini atau konten ya sebelum memulai channel ini, sebenarnya saya ada kepikiran kayak, oh, aku pengen mulai satu YouTube nih atau apa gitu kan. Tapi kayak masih bingung. Maksudnya oke nggak ya? Jadi kayak sedikit banyak berhati-hati gitu. Tapi saya lebih memilih untuk kayak ya udah lakuin aja. Setelah dilakuin baru kita ngerti gitu. Jadi kayak Hmm. istilahnya sambil berjalan sambil kita belajar. Nah, ini ini satu poin yang menurut saya menarik. Jadi saya membaca ini di sebuah riset bahwa oh, kalau seorang ekstrovert itu mereka lebih ke arah kayak ya udah jalan dulu kita sambil belajar gitu. Sedangkan kalau introvert mereka lebih ke arah pelajarin dulu baru dijalanin. Seberapa benar tuh Hmm. buat kamu coba? Untuk aku si introvert 70% lah. Karena kayak ya beda juga ya gitu kan maksudnya kayak kayak mungkin karena kognitif function aku ada si yang ekstrovert juga. Jadi tuh aku kadang tuh lebih ke arah kayak ya ayo aja kayak gitu. Tapi kayak hmm, apa ya? Mungkin sebelum ngelakuin aku akan lebih mikir dulu yang kayak oh, itu seru gak sih? Itu bisa gak sih? Kayak aman gak sih? Kayak gitu. Tapi habis itu ya ya udah ayo aja coba kayak gitu. Mungkin Hmm, intinya suka kadang kadang suka pikir dulu yang kayak aman atau enggak, seru atau enggak, kayak gitu. Tapi habis itu ya udah mikir, udah selesai, habis itu kayak udah istilahnya apa ya, asal udah lewat tahapannya, habis itu udah jalan aja sesuai yang aku mau. Itu gitu. kalau aku. Nah, kalau kalian gimana nih? Kalian si pendengar atau kalian yang nonton video ini, kalau kalian gimana? Kalian seberapa kalian bisa relate dengan poin-poinnya kita atau mungkin ada poin-poin yang kita nggak bahas? Coba dong sharing di kolom komentar ya. Dan mungkin kalau misalkan kalian mau
tahu lebih banyak tentang si extrovert dan introvert dalam situasi tertentu, kalian juga bisa komen di dalam kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe ke channel kita agar kalian juga nggak ketinggalan untuk video-video berikutnya, karena kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai MBTI. Kita juga ke depannya kita akan membahas lebih dalam per tipenya, mungkin juga saran-saran untuk tipe-tipe kalian. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Dan hari ini sampai di sini saja. See you in the next video.